sekarang kasih kesempatan kepada Pak Sahabat TV dulu, Sahabat TV. Ya, nanti kembali kita kepada Pak Korpuswan untuk menanggapi ya, silakan. Oh, Saya, Pak, ya? sorry. Pak Wijaya, Pak Amin Wijaya. Oke, Pak Sahabat TV nanti ditanggapi oleh Pak Amin Wijaya. Kita kasih waktu Anda 3 menit ya Pak Sahabat TV ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi dalam hal ini saya ingin mengomentari tadi jawaban dari seseorang tadi yang merasa mendapat bisikan Roh Kudus ya. Jadi saya juga bersemangat tadi ketika dia menanggapi bahwa Nabi Muhammad itu membunuh, menikah, mencuri dan sebagainya macamnya. Jadi di sini saya heran, mengapa umat Kristen itu sangat kebakaran jenggot ketika mendengar kabar bahwa Yesus itu mati terbunuh. Mereka bersukaria, ya. Tetapi ketika mendengar bahwa Yesus itu menikah, mengapa kalian bersedih hati? Saya bisa menyadari itu karena itu adalah inti dari ya peristiwa penyaliban Yesus, itu adalah inti dari penebusan dosa, ya. Tapi dari sini saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya Yesus itu tidaklah mati di palang salib. Ya, kita bisa lihat apa kata Yesus ya di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-36. Dan sementara mereka sedang bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata pada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut. Karena apa? Karena menyangka mereka itu melihat ruh. Apakah saat itu Yesus seperti ruh? Tidak. Yesus saat itu menunjukkan tangan dan kakinya dan mengatakan kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu terkejut dan takut? Ya, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak punya daging dan tulang. Ruh tidak punya daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku." Itu artinya saat itu Yesus menunjukkan dirinya bahwa saat itu dia tidaklah dibangkitkan dari kematian. Karena orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti ruh. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Lihat di dalam Lukas 20 pasal 20 ayat 27. Ya jangan tertawa dulu, tapi ini dijawab nanti, silakan dibantah. Kemudian lihat 1 Korintus pasal ke-15 ayat 35 dan seterusnya. Apa kata Paulus bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti ruh berbentuk tubuh kemuliaan atau tubuh rohani. Ya, seluruh umat Kristen mengatakan itu di dalam referensi mereka. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian dalam bentuk ruh. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa dia itu tidak seperti ruh. Itu artinya menunjukkan bahwa saat itu Yesus tidak dibangkitkan dari kematian atau tidak disalib. Ya, ketika Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Pertanyaannya, mengapa Yesus mengatakan bahwa saat itu dia tidak seperti ruh dengan menunjukkan tangan dan kakinya lalu makan ikan goreng? Saat itu Yesus tidaklah dibangkitkan dari kematian. Ya, artinya Yesus mendukung Al-Quran bahwa ketika Al-Quran mengatakan bahwa Yesus tidak mati di palang salib, saat itu Yesus menunjukkan bahwa dia tidak dibangkitkan dari kematian dengan menunjukkan tangan dan kakinya, karena ruh tidak punya daging dan tulang seperti saat itu Yesus. Lalu berhubungan dengan peristiwa pernikahan Yesus, saya akan tunjukkan dari referensi ya. Kembali ke topik, topik poligami Pak Yusuf, topik poligami Pak Yusuf, topik poligami Pak Yusuf. Oke. Kita kasih ke Pak Amin Wijaya. Silakan Pak Amin, tanggapi Pak, 3 menit. Topik poligami Pak Yusuf. Jadi lari kemana-mana Pak Yusuf. Saya nanggepin dulu. Pak, kalau baca sebentar, tahan dulu timernya, tahan dulu ya. Jadi nanti Pak Habibie sama Sahabat TV, ini topiknya poligami ya. Jadi jangan lari kemana-mana ya. Jangan bicara tentang kebangkitan, jangan bicara. Bukan, Pak. Saya tadi karena tadi disinggung ya, setelah disinggung masalah pernikahan juga disinggung masalah kebangkitan itu tadi, makanya saya singgung itu. Dan ketika saya ingin membantah tadi tentang membuktikan bahwa Yesus itu menikah, sudah dipotong. Sekarang ini, Pak Sahabat TV, saya sudah tegaskan kita bicara topiknya tentang poligami ya. Jadi tidak melebar ke yang lain-lain karena pembicaraan kita waktu ini kita kan sangat terbatas. Ya, jadi supaya pembicaraan benar-benar jelas dan semua penonton bisa jelas gitu konsepnya apa ya. Jadi jangan lari kemana-mana ya Pak Habibie sama Pak Sahabat TV yang muslim, tolong diperhatikan itu inti dari pembicaraan kita adalah poligami. Oke, sekarang kita kasih waktu ke Pak Amin Wijaya untuk menanggapi.
Silakan Pak Amin. 3 menit. Iya, orang yang satu ini hanya mengambil satu ayat. Dia nggak melihat ayat yang lain ya. Begitulah hanya mencari kesalahan. Di Matius 17, 22, 23 itu perkataan Yesus. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini perkataan Yesus ya. Matius 20 ayat 18-19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam ahli-ahli Taurat dan akan menjatuhi dia hukuman mati dan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa. Ini perkataan Yesus semua loh. Lukas 9, 22, 23. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini semua perkataan Yesus. Mata Anda kemana? Mata Anda ketika Anda membaca Alkitab? Apakah ayat ini Anda tidak baca? Oke. Gitu. Kedua, belum waktunya Anda berbicara. Anda tahu sopan santun dan cara berdiskusi nggak? Pakai timer di sini. Anda diam gitu. Anda dengarkan sekarang gitu. Dan ketika Yesus menikah, umat Islam tadi bilang Yesus menikah, apalagi memakai dari karangan buku. Sekarang saya minta buktikan satu ya, QS Al-Arad 38 bahwa para rasul dan para nabi telah diberi istri-istri dan keturunannya. Sekarang bawakan saya satu ayat aja di dalam Al-Quran Nabi Isa Al-Masih Anda menikah dan siapa istri-istrinya. Anda harus perkuat ini ayat Al-Arad 38. Bawakan dalilnya. Isa Al-Masih itu menikah dan siapa istri-istri daripada Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Ingat ya, di dalam Al-Quran. Jangan Anda membawa Alkitab. Belum waktunya Anda berbicara. Anda tahu waktu, tahu timer, tahu 3 menit bro, cara berdiskusi. kamu ini motong-motong. Gitu. Dari tadi saya tidak pernah ingin Anda gitu. Jadi ketika Anda ini, Anda harus sekarang bawakan dalilnya. Di mana ayatnya Isa Al-Masih menikah di dalam Al-Quran dan siapa istri-istrinya. Anda harus memperkuat QS Al-Arad 38. Mengutus para rasul dan nabinya didampingi istri-istri dan keturunannya. Anda harus bisa membuktikan satu aja. Isa Al-Masih menikah dan siapa istri-istrinya. Oke Pak Yusuf, kasih dia Pak Yusuf. Oke, silakan sahabat TV. Baik. Oke. Terima kasih. Jadi saya ingin mendidik kembali ya. Saya ingin mendidik kembali dari saudara kita ini yang kurang membaca Alkitab sepertinya. Baik, ketika dia mengatakan di dalam bukti ya bahwa Yesus itu mati, ya kita lihat di dalam Lukas pasal ke-18 ayat 33 di sana dikatakan dan mereka menyiksa dan membunuh dia. Sahabat TV, ya. Aduh. Kita topiknya tentang poligami. Tadi Pak Amin bertanya, buktikan satu ayat di dalam Al-Quran, istrinya Isa itu siapa aja. Ya, pertanyaannya yang dijawab. Jadi nggak usah putar-putar kemana-mana. Silakan. Kita waktunya kita jalankan. Sebenarnya tadi saya mau membantah dulu ya tentang kekeliruan tadi itu. Baik. Ketika Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-A'raf ya, surat Al-A'raf, surat ke-13 ayat 38 di sana dikatakan ya, dan kami telah mengusul rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami telah memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan-keturunan. Ya. Menariknya di dalam Al-Quran ini ya ketika menjelaskan tentang pernikahan ini di dalam terjemahan Abdullah Yusuf Ali, di sana ada catatan kaki mengatakan bahwa every prophet have wife except Jesus because we don't have access any information about him. Ya, setiap rasul-rasul itu menikah kecuali Yesus. Kenapa? Karena kita tidak punya informasi tentang Yesus itu, kita tidak punya akses. Nah, benarkah kita tidak punya akses tentang Yesus itu, tentang pernikahan Yesus itu? Ternyata di dalam naskah Laut Mati menjelaskan bahwa Yesus selain menikah dia juga poligami ya. Nah, jadi bukti-bukti pernikahan Yesus ini saya akan sampaikan dari referensi yang sudah dibuktikan oleh Barbara Piering yang sudah meneliti selama lebih dari 20 tahun tentang pernikahan Yesus. Dia meneliti dari sejarah Yesus dan naskah Laut Mati, dia membuktikan bahwa Yesus itu menikah ya. Jadi sebelumnya di sini saya akan sampaikan referensinya. Tadi dikatakan bahwa kenapa di dalam Al-Quran itu. Sahabat TV, sebentar ya. Yang dimintakan ayat di dalam Al-Quran. Jadi jangan bawa lari ke Laut Mati, Laut Merah, laut yang lain-lainnya. Kita ayat tadi Pak Amin. Pertanyaannya satu. Tolong tunjukkan satu ayat dalam Alkitab, dalam Al-Quran bahwa Isa itu menikah.
Kalau tidak ada, jawab yang jujur aja Oke. tidak ada. Jadi supaya semua penonton tahu. Silakan. Waktunya kita jalankan lagi. Baik. Jadi di sini perlu diketahui ya bahwa Al-Qur'an ya jangan dibaca dari kacamata Alkitab. Al-Qur'an itu bukanlah biografi kehidupan seseorang dari lahirnya, kemudian misinya, kemudian meninggalnya. Al-Qur'an bukan seperti itu. Jangan dilihat dari kacamata Alkitab. Ya, Al-Qur'an itu adalah pembeda yang hak dan yang batil. Ketika Al-Qur'an mengatakan bahwa setiap rasul itu menikah, itu juga tentu saja di situ termasuk juga dengan Yesus. Seperti apa yang dikatakan oleh terjemahan Abdullah Yusuf Ali. Ternyata naskah-naskah dari naskah Laut Mati dan juga dari referensi yang sudah dibuktikan oleh para pakar yang sudah meneliti tentang itu membuktikan bahwa Yesus itu selain dia itu menikah juga poligami dan Yesus juga ternyata tidak mati di palang salib. Itu artinya membumi hanguskan seluruh keyakinan dan doktrin palsu keselamatan dalam penebusan dosa kalian. Ya, itu. Jadi sekalian ini sudah salah menganggap bahwa Al-Quran itu bukanlah biografi dari kehidupan seseorang itu. Lahir, mati, atau misinya. Jika kalian ingin melihat biografi seseorang, misalnya biografi Muhammad, bisa kalian lihat di dalam Sirah Nabawi. Ya, bahkan di dalam Al-Quran sendiri tidak ditulis nama bapak dan ibunya, tidak ditulis nama sahabat-sahabatnya. Itu Oke. Al-Quran itu adalah Habis waktunya, biar saya Muhammad Kace dulu. Ya, bentar saya tanggapin Pak. Sebentar. Sebelum ditanggapi, kita angkat dulu nih Pak Umar. Pak Umar masuk lagi. Ya, silakan. Selamat malam Pak Umar, bisa dengar? Iya, malam Pak, malam. Ya, oke. Saya nanggapin Pak. Pak. Tahan dulu ya Pak Umar ya. Jadi nanti kita kasih kesempatan kepada Anda. Oke, silakan Pak Amin Wijaya, tanggapi dulu 3 menit. Justru Anda itu yang memakai paham Islam ketika membaca Al-Quran, Anda pakai untuk ketika Anda mempertanyakan Alkitab, ayat 1 dicomot, ayat 1 dicomot, ayat 1 dicomot. Jangan memfitnah bro, jangan memutarbalikan fakta bro, dan jangan berdusta. QS 51 ayat 10, terkutuklah orang yang berdusta. Ingat itu bro, Anda sendiri yang membawa. Dan ketika ayat Ar-Ra'd 38 itu mengatakan Rasul dan para nabi didampingi para istri-istrinya, Anda harus bisa membuktikan di mana ayatnya Isa Al-Masih menikah dan istri serta keturunannya. Ingat ya bro, Al-Quran adalah firman Allah. Anda ternyata lebih percaya kepada karangan orang lain dibandingkan firman Allah bro. Kalau Anda tidak meyakini Al-Quran Anda sebagai firman Allah, bagaimana dengan saya, dengan umat yang lain? Anda harus back to Al-Quran. Kenapa Anda mempercayai oleh tulisan orang yang biasa dibandingkan firman Allah sendiri? Itu firman Allah loh. Gitu, logika Anda di mana? Anda pakai gitu. Anda pakai gitu. Kalau ketika umat Kristen juga ketika bertanya atau bahkan istilah mempertanyakan ajaran Islam dengan memakai kitab karangan orang lain, apa yang terjadi? Kita dilaporkan bro. Gitu. Jadi fair, harus ada kejujuran di dalam hati, jangan sampai terjadi kayak hal-hal yang kayak seperti tadi buku ini, buku Ana manuskrip Lautan Mati, mana buktinya bro? Sudah diteliti itu naskah Lautan Mati gitu. Anda harus bisa membuktikan Al-Arad 38. Ingat ya, Quran itu adalah firman Allah. Firman Allah yang disampaikan kepada Muhammad melalui Jibril. Firman Allah aja Anda nggak pakai, Anda mau pakai karangan orang lain, buku lagi, gitu. Kenapa Anda tidak bisa meyakinkan Al-Quran? Terus nanti Pak Yusuf nanti kalau misalnya ada waktu ya, nanti tolong di YouTube ya, di YouTube search Nabi Isa tidak menikah. Ini ulama yang mengatakan, gitu. Biar bisa bungkam mulutnya ini orang. Ulama yang mengatakan bahwa Nabi Isa belum menikah, gitu. Ulamanya mereka sendiri yang mengatakan. Jadi dari mereka sendiri, orang-orang mereka sendiri, ininya mereka sendiri, bukan kita, gitu. Silakan Pak Yusuf, tampilkan aja itu YouTube. Oke. Jadi kebanyakan ini. Saya selesaikan Pak Yusuf ini, sisa waktu nih Pak Abdullah ya, 32 menit. Ya, silakan Ya. Pak Abdullah, silakan. Ini lagi-lagi tadi ini ya, si penipu dan si pendusta ini mengatakan Yesus tidak disalib. Oh, takmu taruh di mana pikiranmu? Baca itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus disalibkan. Itu gundulmu apa tuh pikiranmu? Makin malu-malu kamu ke sini. Bisa saya bantah? Tolong berikan saya bantah. Tunggu dulu.
belum waktunya. Udah jelas-jelas Ya, di situ kronologisnya ada Yesus disalibkan. Kamu bilang Yesus disalibkan. Ya pakai pikiranmu ya, Giliran jadilah Muhammad kamu orang yang Kaceh rendah sekarang. hati. oke. Sekarang YouTube-nya kita dulu dong, YouTube-nya kita dulu, kasih bisa ke dulu YouTube-nya dulu. kesempatan kepada sahabat YouTube-nya TV. dulu nggak bisa. Tolong bisa saya kasih kesempatan untuk saya untuk membantah ya. Tolong Pak Yusuf berikan kesempatan sama saya akan membantah sekaligus. Halo. Maksudnya Sabar TV mau bantah Muhammad lagi. Kaceh dulu. Oke. Sebentar. Kita kasih Iya, Pak betul. Amin dulu sebentar. Silakan Pak Amin, silakan. Apa yang mau Enggak, disampaikan, Pak? maksudnya YouTube-nya yang di YouTube-nya tadi. YouTube Nabi Isa tidak menikah. Oh, kita cari di YouTube dulu sebentar ya. Kita tahan dulu. Kita cari dulu di YouTube sebentar. Daripada Iya, kita dengerin ngomongan Sekarang kosong. Muhammad Kaceh ya. Nabi Isa, ya. Nanti habis ini Pak Kaceh yang jawab. Nabi Isa tidak menikah. Ya, sebentar. Oke. Nabi Isa tidak Ini menikah. saya mau jawab juga dong dari Muslim. Ya, sebentar Pak Umar. Nanti kita kasih kesempatan kepada Anda. Sebentar ya. Kita gantian. Oke. Kita Jadi, cari dulu kita tidak- YouTube-nya. Nabi Isa tidak menikah. Kita tidak perlu mendengar Oke. dusta-dusta. Oke. Mana? Yang mana nih Pak? Nabi Isa tidak menikah. Yang ada MTA Indonesia. Apakah Nabi Isa AS buka tutup kurung Yesus menikah? Nggak usah terlalu Bentar. panjang-panjang. Ambil yang terakhirnya aja, yang menit ketiganya. Apakah Nabi Isa AS Yesus menikah yang ada kayak orang India gitu tuh, yang ada kayak orang India, Sebentar. yang kayak ada orang India, enggak yang kayak orang India. Sebentar. Pak, coba dari atas dulu, turun. Terus ke atas dulu, satu-satu dinaikin satu-satu coba. Sebentar, turun lagi. Yang MTA. Kok beda? Bentar, Yang Nabi bentar. Isa tidak menikah terus ya, terus turunin lagi. Nah, yang tadi yang kayak orang India itu, yang ada ininya, yang pakai kayak peci. Gitu ya, yang ini. itu. Nah, itu kayak orang India. Ya, Nggak usah panjang-panjang, yang menit ketiga langsung aja, mau menjelang menit ketiga. menjelang menit ketiga coba kita putar, suaranya dimunculkan. Bentar ya, kita ini dulu, kita share dulu. Menit ketiga. Ya, 10 menit ketiga, 2 menit, 10 menit ketiga, 2 menit 40 coba. Ya, oke. Bahwa beliau akan kawin dan punya keturunan. Jadi masih yang akan datang ini dia akan kawin dan dia akan punya keturunan, punya anak. Coba bayangkan, kalau masih soal itu juga yang ada di langit menurut kepercayaan ulama dan Indonesia sebagiannya, ini sudah 2000 tahun. Kemudian kalau itu juga, Nabi itu juga yang turun ke dunia ini dengan umur 2000 tahun, siapa yang akan memberikan anak perempuannya kepada dia ini yang umur 2000 tahun? Ini karena ini adalah kebodohan yang dilontarkan oleh ulama-ulama yang sangat jahil. Ini sudah jelas bahwa masih yang akan datang ini adalah dia akan kawin dan mempunyai keturunan. Inilah yang terjadi. Berapa hebatnya dan berapa besarnya nubuatan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sudah Pak tadi? Pak Amin? Pak Amin? Pak Amin jangan di-mute, Pak Amin. Halo? Pak Amin jangan di-mute. Unmute, Pak. Pak Amin. Jaringannya Halo, Pak kali Amin. Pak Yusuf. Sorry. Tadi enggak hang Pak. Balik lagi yang ke tadi Pak. Yang tadi itu kan baru satu ya Pak. Nanti dibilang kita berdusta Pak. Balik lagi yang ke tadi. Yang ke tadi Pak. Yang tadi Pak. Balik lagi YouTube Ya, yang tadi. Video tadi. Jadi kita Oke.
yang tadi Nabi Isa tidak menikah. Nabi Isa tidak menikah. Turun ke bawah. Nabi Isa tidak menikah. Ini nih, ya. Bentar, Pak. Ya, yang tadi itu, ya itu. Coba dari menit pertama aja. Yang habis di bawah topi, enggak, bukan Pak. Yang habis di bawah topi itu kan adalah satu lagi tuh. Menikah nabi yang belum menikah adalah gitu, Altatos. Yang mana? Pelan-pelan. Nabi yang belum menikah. Nabi yang belum. Nah, itu tuh yang di tengah-tengah. Kayaknya itu ya. Benar enggak judulnya? Menikah atau nabi yang belum menikah adalah ya? Ya. Benar ya, Pak ya? Nabi yang belum menikah, ya. Menit ke-2 titik 59, Pak. Menit kedua. Jadi kita 59. Jadi kita nggak kena copyright dan sebagaimana. Ya, sudah. Dengarkan. Oke, kita dengar ya. Nabi Isa setelah turun Besarin lagi. di mana Ratul Bayda perang Dajjal, kalau Dajjal ya apa namanya, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, dia kawin baru dakwah itu, ngurusin orang-orang Kristen yang mentuhankan dia mendakwai Pak Buhum, sebagian dari orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani pada ngikut kembali. Salah. Ada bagian dari mereka yang tidak. Nah, dibiarkan. Sari jawab ulang. Dibunuh semua babi. Babi dibunuhin sama Nabi Isa. Babi dihabisin di jagat ini sama Nabi Isa. Ini hadis sahih. Jadi yang belum kawin Nabi ini cuma Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dia minta jadi umatnya Nabi Muhammad dikabulkan sama Allah Ta'ala. Oke, jelas ya. Jadi, Sudah, Pak. Oke, Pak Amin. Sudah jelas. Sudah ya? Jelas. Oke, sini saya jawab, Pak. Saya jawab sini. Bisa saya bantah nggak itu? Ya, silakan ke Sahabat TV dulu. Silakan. Anda Saya dulu, jawab. Baik, terima kasih. Habis itu nanti Pak Kaci yang jawab ya. Dulu ya. Habis itu Pak Kaci yang jawab. Iya. Silakan. Baik. Jadi dalam hal ini ketika kita tadi melihat tentang Al-Qur'an, jadi saya dalam hal ini melihat Al-Qur'an. Tahan dulu, kita pakai timer. Tahan dulu ya. Oke, tahan dulu. Oke, kita kasih timer. Oke, silakan. Silakan Baik, Sahabat ya. TV. Jadi ketika dalam hal ini kita melihat dari surat kedua, surat ke-13 ayat ke-38 dikatakan bahwa rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu menikah, ya, ternyata tidak dijumpai bukti-bukti arkeologi yang seperti yang dikatakan oleh terjemahan Al-Quran Abdullah Yusuf Ali. Ternyata di dalam naskah Laut Mati, ya, di dalam naskah Laut Mati ini, ya, apa kata Barbara Thiering? Barbara Thiering mengatakan bahwa selain Yesus itu menikah dan dia juga poligami, ya. Bisa tolong kalau bisa diberikan waktu, saya akan share bukunya, saya akan tunjukkan di halaman-halaman mana saja yang menunjukkan bahwa Yesus itu menikah dan punya anak, siapa anaknya. Ya. Sahabat TV, Aduh, sebentar. ini. Sahabat TV. Ini sebentar. Sebentar, Sahabat TV. Anda diperbolehkan menyampaikan berdasarkan dalil yang tertulis di dalam kitab yang Anda imani, ya. Jangan pakai buku dari Laut Mati, Laut Teberau atau Laut Indonesia. Baik. Jangan pakai Tadi buku saya dari situ, ya. tadi saya sudah jelaskan, ya, bahwa Al-Quran itu mengeneralisir. Ketika dikatakan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu menikah, apakah ada bukti bahwa itu menikah? Ternyata ada buktinya di sumber-sumber eksternal itu yang saya hendak buktikan. Ya, ini loh, jadi Pak. perlu Sahabat TV pahami sebentar, lagi. Sahabat TV tolong tahan dulu, ya. Kalau tidak ada, Anda harus gentleman, ya. Anda harus jujur, jangan mutar ke sana kemari. Jangan bawa surat-surat dari Laut Teberau, Laut Mati, Laut Indonesia, Laut Amerika. Itu tidak dibutuhkan. Kita bicara itu berdasarkan yang tertulis baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam Injil. Oke? Kalau tidak ada, bilang saja tidak ada, ya, gitu. bahwa Al-Quran itu bukan buku sejarah, bukan biografi yang mencatat tentang kehidupan seseorang, apalagi kehidupan Yesus. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Petunjuknya ada di mana? Jadi Al-Quran itu adalah klaim kebenaran, ya.
petunjuk kebenaran. Di mana buktinya? Ternyata bukti-bukti untuk membenarkan klaim Al-Quran bahwa seluruh rasul itu menikah sebelum Nabi Muhammad itu ditunjukkan dalam naskah laut mati dan penelitian oleh para pakar. Itu sekali lagi menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ya, jadi jangan melihat Al-Quran dari kacamata Alkitab, ya, dari lahirnya Nabi Muhammad kemudian sampai matinya Nabi Muhammad, tidak seperti itu. Al-Quran bukanlah biografi kehidupan seseorang seperti kacamata Alkitab. Jadi jangan melihat Al-Quran dari kacamata Alkitab, Anda akan keliru. Ya, kemudian saya akan bantah lagi tentang Yesus tadi yang katanya mati di kayu salib, ya. Saya akan jelaskan. Sebenarnya Bapak tadi itu salah dalam mengutip perkataan Yesus. Silakan buka di dalam Injil Lukas pasal ke-18, ya. Pasal ke-18 ayat ke-33. Apa kata di sana, ya? Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Pada hari ketiga ia akan bangkit. Nah, lihat lagi berikutnya. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Jadi yang tidak mengerti arti dari perkataan Yesus ini umat Kristen dan penulis Alkitab. Ya, jadi maksudnya apa kata Yesus ini? Silakan buka di dalam Injil Lukas pasal ke-15 ayat ke-24. Ya, apa arti dari perkataan Yesus itu? Jadi Yesus sendiri sudah menunjukkan bahwa kalian tidak mengerti arti dari perkataan Yesus ini. Maksudnya apa? Lihat di dalam Injil Lukas pasal ke-15 ayat ke-24. Kasih ayatnya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Buka lagi ayat ke-32. Kita patut bersukacita dan bergembira ria karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Apa artinya? Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Jadi menghilangnya Yesus, ya, selama 1 hari 2 malam di kubur itu dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, itu artinya apa? Dia menghilang. Lalu kemudian bertemu kembali dengan murid-muridnya dan menjelaskan bahwa saat itu Yesus tidak dibangkitkan dari kematian dengan menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu dibuktikan dengan makan ikan goreng. Jadi kematian Yesus ini, ya, kalian paksakan apa? Karena kalian sangat gembira ketika Yesus itu mati, tetapi kalian bersukaria ketika mendengar berita bahwa Yesus itu menikah dan dibuktikan oleh jangan kamu kutip perumpamaan anak yang hilang. Itu perumpamaan anak yang hilang. Aduh, minta ampun Dennis. Sebelum ke Pak Kace, izinkan saya komentarin sedikit tentang Sahabat TV ini. Sangat cerdas sekali tapi terlihat tidak cerdas, ya. Aduh. Pak Sahabat TV. Ya, silakan. Mau argumen apa lagi? Silakan. Perhatikan baik-baik. Apakah ini dihitung Pak Yusuf waktunya? Enggak, sebentar aja. Silakan Anda komentar sebentar aja. Oke, baik. Timernya dimatiin. Baik, Pak Sahabat TV, Anda itu membaca bahasa Indonesia loh Pak. Dari sini saya semakin tahu bahwa membaca itu butuh keterampilan, butuh kecerdasan. Benar sekali. Anda ini membaca Lukas 15 ayat 11 sampai 32 aja masih ngaco gitu loh. Ini jelas-jelas bicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Yang bicara tentang anak yang hilang itu Yesus Kristus. Kok Anda ini menuduh? Aduh Pak, bener-bener saya nggak tahu Pak, Anda itu sekolah di mana? Kebangetan Pak. Mau bukti lagi yang lain? Serius Pak. Ya, mau bukti lagi. Anda diam dulu, tadi Anda bicara aja nggak dipotong-potong. Gimana sih? Ya. Tahu etika kek? Saya benar-benar sedih loh dari tadi mendengar Anda berargumentasi. Saya pikir Anda ini karena kalian stop dulu. Anda jangan bicara. Izinkan saya bicara dulu. Stop dulu ya. Dari tadi Anda bicara saya akan diam. Sahabat TV Anda stop dulu, gantian bicaranya ya. Iya, saya tadi senang sekali loh lihat buku di belakang Anda itu banyak sampai bernumpuk-numpuk gitu. Tapi ternyata buku itu tidak menceritakan Anda seorang akademis yang objektif gitu loh. Maaf ya kalau saya ngomong kayak gini ya Pak. Maaf banget loh. Saya sedih sekali mendengar Anda berargumentasi itu parahnya minta ampun, betul loh. Banyak Anda ngutip-ngutip ayat Alkitab, tapi itu Anda nggak ngerti gitu loh. Padahal Alkitab itu mudah sekali untuk dibaca. Alkitab itu mudah sekali untuk dibaca. Serius Pak. Anda nggak perlu jadi orang Kristen untuk tahu isi Alkitab. Nggak perlu. Karena kronologi di Alkitab ini jelas banget loh. Jelasnya minta ampun. Jelas banget Pak. Bagaimana mungkin Anda Anda sarjana Pak, maaf ya. Bagaimana mungkin Anda yang kelihatan banyak baca buku di belakang, membaca buku bahasa Indonesia aja Anda nggak bisa itu loh. Bagaimana mungkin Anda bisa ngambil? Dari sini saya nggak akan yakin lagi kalau Anda jadi pengajar. Sorry ya. Pak Yusuf, saya 1 menit Pak Yusuf. 1 menit Pak Yusuf, 1 menit Pak Abdul Pak Yusuf sebelum ke Pak Kace. Ya. Ya oke, 1 menit, 1 menit Pak ya. Saya Pak Kace mau bicara. Oke. Ya. Silakan. Ya. Kalau tadi dia umur terus Pak. Dengar dulu ya.
dengar dulu sebentar ya, kamu jangan kayak ini ya. Kalau dia mengutip dari buku Laut Mati, ya, saya juga boleh mengutip dari buku. Saya juga boleh mengutip dari buku Salman Rushdie, ya, dari YouTube Salman Rushdie mengatakan kalau kita mengutip dari YouTube Salman Rushdie, ya, dari Satanic Verses, semua isi Al-Quran itu adalah ayat-ayat setan. Kalau mengutip itu dari referensi lain, tapi kan kami tidak. Kamu mengutip dari buku-buku Laut Mati. Kalau saya bisa mengutip dari semua buku-buku Salman Rushdie Satanic Verses, semua isi Al-Quran itu adalah ayat-ayat setan. Tapi kan kami tidak mengutip itu karena kami tahu tidak berdasarkan itu. Jadi kamu jangan mengutip dari buku-buku Laut Mati supaya pikiranmu itu tidak sesat. Oke, cukup kamu Pak mengutip Abdullah. itu perumpamaan tentang anak yang hilang, kamu Yesus. Pak Abdullah cukup Pak. Ya, kita kasih kesempatan ke Pak Kace dulu, sudah 1 menit. Oke, kita kembalikan timernya ke 3 menit. Oke, sekarang Pak Kace punya giliran. Silakan Pak Kace. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Saya mau sampaikan kepada sahabat TV, dengerin nih sahabat TV. Orang Islam ini pedomannya Al-Quran, betul? Kalau Al-Quran itu jadi pedoman, jadi rujukan dalam kehidupan, tentu harus apa yang disampaikan tidak jauh dari Al-Quran. Artinya yang tidak ada di Al-Quran jangan disebutkan. Supaya tidak jadi pendusta. Kalau ada di Al-Quran silakan jawab. Kalau Anda mengambil buku-buku lain, hadis, fikih, dan lain sebagainya, Salman Rushdie, Al-Quran itu sudah sempurna. Kalau Al-Quran harus dijelaskan oleh hadis, berarti Al-Quran itu tidak sempurna. Anda tahu ayatnya bahwa Al-Quran sudah sempurna? Surat 6 Al-An'am ayat 115, di situ dikatakan, Watamat kalimatu robika sidkon wa adlan la mubadilla li kalimatihi. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan adil dan benar. Tidak bisa diubah-ubah Al-Quran, apalagi ditambah oleh hadis, fikih, ijma, dan qiyas. Inilah yang membuat umat Islam ini makin pusing. Karena pedomannya nggak jelas, ngacak. Ya. Kalau diikuti pertanyaan mereka akan merubah topik. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Ingat ini. Saudara mengikuti Muhammad mati-matian, saudara akan rugi di akhirat karena Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Apalagi Islamnya tidak bisa. Tidak ada ayatnya. Ini yang ingin saya sampaikan ke publik. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa pengikut Muhammad akan masuk surga. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Islam akan masuk surga. Ini yang penting saya sampaikan ke publik. Supaya jangan terkecoh oleh sahabat TV. Karena sahabat TV merangkai kitab, lihat saja saudara. Kitabnya dari Laut Mati, dari semana macam-macam, gak jelas. Dari Al-Quran, katanya Al-Quran ada sifatnya global. Sifatnya jenderal, harus diterjemahkan oleh hadis dan sebagainya. Berarti Anda sudah melecehkan Al-Quran. Al-Quran sudah sempurna, kata surat Al-An'am ayat 115 tadi. Paham gak Anda ke ayat itu? Ini yang penting saudara ingat. Tidak ada keselamatan di dalam Islam. Muhammad sendiri tidak selamat. Jelas itu ayat di Al-Quran ada. Jadi silakan dalil. Bisa saya bantah? Cukup Pak Kace. Saya dulu Pak nih Pak. Tak jawab. Kita kasih ke Pak Umar dulu. Pak Umar, silakan Pak Umar. Waktu Anda kita kasih 3 menit. Nanti saya tanggapi Pak Yusuf. Nanti Pak Umar ini ya akan saya hajar dia. Ya, nanti Oke, kita saya kasih masuk ya. kesempatan Ini yang pertama. Oke, saya masuk nih ya. Tolong diam. Oke. Jadi ini lucu saat ada murtadin menjebak dengan pertanyaan, tunjukkan dalam Al-Quran bahwa Yesus tidak menikah. Ya, orangnya beda. Yang kamu bilang itu sama yang kita maksud itu beda. Yesus dalam kekristenan dengan Isa dalam Islam itu 2 orang berbeda. Karena di dalam kekristenan
Ini Amin, saya pertanyaan amin, retoris, amin. nggak perlu kamu jawab, nggak perlu debat kusir. Ya, dalam kekristenan itu ada sebagian Kristen. Jadi kalian aja bingung sama konsep apakah Yesus adalah Yahweh? Nah, apakah Yesus adalah Elohim? Nyambung. Nah, bingung kan? Iya. Iya. Nyambung. Ini jelas Keluarin juga bahasa karena apa? Tahan dulu waktunya, Iya tahan dong, waktu. itu dua Waktunya ditahan dulu. berbeda. Sebentar, Karena di Pak, kita Pak Umar. Yesus itu adalah Sebentar, Pak. daging. Pak Umar sebentar. Yesus itu adalah Tahan daging. dulu, Pak. Udah Pak Umar, kayak gini sebentar, udah nggak Pak. kayak gini udah nggak Sebentar, niat Pak. nggak niat diskusi, Pak Yusuf Iya. udah nggak niat diskusi. Karena dia Pak Umar. aja. Ya, dua tolong orang semua yang diam berbeda. dulu. Tolong Dua semua orang diam berbeda. dulu. Tolong semua diam dulu. Kembali ke topik. Ya, tolong diam dulu semuanya ya. Pak Umar, saya perlu tegaskan bahwa diskusi kita tentang poligami, ya. Anda boleh menyinggung Alkitab tentang poligami, Anda juga bisa membawa tentang Al-Qur'an tentang poligami, ya. Kita bicara di Ya, seputaran poligami, jadi tidak melebar kemana-mana. Oke, Setuju, kita Pak Yusuf. lanjutkan. Iya, Silakan. karena ya, Mantap. oke, karena juga pada saat kalian meminta bukti bahwa Nabi Isa tidak menikah di dalam Al-Quran, betul. Nabi Isa tidak menikah di dalam Islam, perspektif Islam. Tapi yang di sini yang kita maksud itu berbeda. Yesus yang di dalam agama Kristen bukanlah Nabi Isa yang ada dalam agama Islam, karena itu beda sekali, karena di dalam Injilnya sendiri beda. Kenapa saya tadi tanya agak melenceng, apakah Yesus adalah Elohim? Karena di kita, Yesus itu bukan Elohim, jadi udah beda lah. Kalau kalian tanya-tanya di Quran ini seperti apa, itu malah tambah nggak nyambung, gitu loh. Lu yang nggak nyambung Karena itu saya kenapa saya agak melenceng, karena pertanyaannya juga melenceng. Kembali ke masalah poligami. Di sini, oke, saya tahu lah, di dalam kekristenan itu ada di Timotius 3 ayat 2, pemilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, dan mengajar orang. Oke, saya terima itu ya. Tapi di sini apakah Musa yang di dalam Bible dia mempraktekkan poligami? Apakah dia seorang yang bercacat karena dia poligami? Apakah tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan praktek poligami, apakah dia cacat? Artinya cacat secara moral. Di sini karena itu di sini ada tokoh seperti Gideon, Elkana, Salomo, Daud, dan lain-lain lah. Nggak bisa saya sebutin semua. Artinya di sini ada sedikit kontradiktif. Saya tidak ingin terlalu jauh mencampuri ya, karena oke lah di kalian tidak diizinkan. Oke, saya terima aja. Tapi tolong jangan juga melihat poligami dengan kacamata yang negatif. Karena apa? Poligami itu pada hakikatnya adalah menolong jumlah wanita ini sendiri, karena sekarang kan Saya Pak Yusuf, populasi wanita ini banyak. Cukup. Pak Yusuf, saya menanggapi Pak Yusuf. Tidak menikah. Dulu. Nanti ke korpus Saya dulu. izin dulu, Pak Abdullah. Jadi jangan Korpus tanya dulu. dalil Pak tentang Abdullah. Sebentar, Pak Umar. Oke, paham. Waktu Anda sudah habis. Pak Umar, waktu Pak Anda Abdullah sudah boleh habis. dibukakan. Pak Abdullah Tunggu, bisa Pak. dibukakan Matius 19. Saya Pak, sebentar Pak simpulkan ini Abdullah. semua. Pak Abdullah sebentar Pak. Kita kasih ke Korpus One dulu. Korpus One dulu menanggapi. Silakan Pak Korpus. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Iya, Ya, Pak Umar, silakan. tadi saya ada yang terbatas, yang terpotong karena Anda keluar. Yang pertama saya ingin mengatakan begini. Cerita Alkitab, Kejadian sampai Wahyu mengajarkan pernikahan monogami. Ya, jelas monogami. Silakan Anda buka. Tidak ada di sana ajaran yang berbicara tentang ambillah istri-istrimu. Nggak ada seperti itu. Ya, yang teks yang Anda baca tadi semakin menegaskan bahwa iman Kristen bahkan dari Kejadian sampai Wahyu itu mengajarkan monogami. Selesai ya Pak sampai sini. Nah kemudian kalau begitu kenapa di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang punya banyak istri? Saya mau jelaskan seperti ini. Alkitab itu yang Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah untuk mengembalikan kebenaran Allah di dunia. Itu ya Pak. Firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada manusia untuk kembali mengembalikan kebenaran Allah di dunia. Tetapi ingat, orang-orang yang disapa oleh Alkitab, oleh firman Tuhan itu bukanlah orang-orang dari sorga, tapi orang-orang yang sudah dulu hidup dengan budaya mereka pada waktu itu.
Budaya mereka pada waktu itu apa? Poligami itu hal biasa, menyembah berhala itu hal biasa. Karena dulu penyembahan-penyembahan kepada berhala itu mengajarkan kepada banyak poligami seperti itu, ya. Jadi buat mereka itu sah-sah saja. Itu sebabnya ketika wahyu firman Tuhan turun, mereka kembali diajarkan untuk memahami satu suami, satu istri. Jadi saya tidak heran ketika Anda mengambil tokoh-tokoh. Nah, saya mau ngasih tahu, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, baik itu Daud atau siapapun yang punya banyak istri, itu dituliskan di Alkitab untuk menjadi pengetahuan Anda bahwa pernah terjadi situasi kehidupan seperti itu. Tetapi Allah tidak pernah menghendaki kehidupan yang seperti itu. Itu sebabnya dari Kejadian sampai Wahyu, selalu benang merahnya itu mengembalikan, bicara tentang rumah tangga Kristen, semuanya monogami. Gitu ya Pak, semuanya monogami. Jadi coba Anda carilah, tidak ada teks-teks yang mendukung poligami. Saya nggak tahu, ada nggak kitab suci lain yang mengajarkan poligami? Kalaupun ada, itu bukan Alkitab. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Saya tambahin. Terima kasih Saya tambahin begini. Pak Orpuswan. Oke, sekarang kita kasih ke Habibi, baru nanti Pak Abdullah yang tanggapi ya. Pak Habibi, mana Pak Habibi? Oh, keluar ya Pak Habibi. Ya, oke, kita ke Pak Umar lagi nih, Pak Umar. Pak Umar, silakan Pak Umar. Saya dengerin dulu aja tuh, Kak. Ya, oke. Berarti Anda ditahan dulu ya. Oke. Oke, silakan ke Oke. Saya Pak boleh ke ya? Sahabat TV. Sahabat TV dulu, Sahabat TV. Nanti baru Pak Abdullah yang tanggapi. Oke, Sahabat TV. Silakan. Sahabat TV. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, jangan melihat Al-Quran dari kacamata Alkitab. Jangan melihat Al-Quran, ya jangan menilai bahwa Al-Quran itu adalah biografi dari kelahiran sampai dengan kematian. Ya, tidak seperti itu Al-Quran itu. Al-Quran itu adalah pembeda yang benar dan yang salah. Dan ketika Al-Quran ada mengatakan bahwa seluruh rasul-rasul itu menikah, ketika dibuktikan dengan penemuan arkeolog dan bukti-bukti sejarah, itu sudah menunjukkan bahwa kebenaran Al-Quran itu. Di tangan saya ini, saya rekomendasikan kepada saudara-saudara, tolong cari buku ini, ya di sini bisa dijual bebas, ya dijual bebas ini. Ini ada fakta ditemukannya bukti-bukti arkeolog dari para arkeolog di Israel yang menemukan makam dari keluarga Yesus, ya dan anak-anak Yesus. Silakan dicari ya, ini sudah banyak sekali ya referensi-referensinya tentang pernikahan Yesus. Dan juga banyak lagi buku-buku lain. Kalau boleh diperkenankan saya mau share, Pak Yusuf mau sharing screen ya buku-buku ini. Iya. Kalau boleh, kalau diperkenankan. Sebentar, di-mute dulu, Baik. tahan dulu waktunya. Sebentar, Pak Sahabat TV. Seharusnya tidak perlu Sahabat Pak Yusuf. TV, sebentar ya, gini. Anda hanya diperbolehkan mengambil ayat di Alkitab atau ayat di Al-Quran. Jadi tidak usah, sekali lagi Anda dari tadi saya sudah kasih tahu, tidak mengambil buku dari laut mati, laut kering, laut dalam, laut teberau, laut Inggris, itu tidak diizinkan untuk kita berbicara tentang referensi dari buku-buku yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan adalah buku yang menjadi iman kita, ya. Jadi Anda dipersilakan untuk membuktikan berdasarkan ayat yang tertulis di dalam Alkitab atau yang tertulis di dalam Al-Quran. Jelas ya? Jadi tolong jangan sekali lagi jangan melebar kemana-mana supaya kita punya diskusi menjadi terarah. Dan penonton yang hadir di sini ribuan supaya mereka bisa diedukasi, bisa dicerdaskan. Oke, silakan Anda lanjutkan. Baik, terima kasih. Baik, silakan indikasi pernikahan Yesus bisa dibuka di Injil Lukas pasal ke-7 ayat ke-37. Ya, silakan dibaca ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia menciumi kakinya dan menyekanya dengan minyak wangi itu. Ya, di sini menurut referensi yang saya dapatkan dari Profesor Dr. Barbara Thiere yang selama 20 tahun lebih meneliti tentang sejarah Yesus dan naskah laut mati,
ayat itu mengindikasikan bahwa itu adalah upacara pernikahan Yesus. Sahabat TV, stop dulu. Kenapa Yesus? Sahabat TV, saya sudah bilang jangan bawa Barbara, Barbere, Barburu, ya. Kita bicara berdasarkan ayat aja, ya. Jadi tidak melebar kemana-mana karena itu bukan iman kita, ya. Bukan juga imannya Islam. Apakah iman Islam diperbolehkan beriman kepada buku-buku? Nah ini Pak Anda harus Yusuf. sadar, dari tadi saya sampaikan, tolong diperhatikan, jangan membawa buku dari karangan siapapun. Kita bicara berdasarkan dalil yang ada di dalam kitab suci, baik yang di dalam Kristen maupun yang di dalam Islam. Jadi jelas ya? Oke, kita lanjutkan waktu Anda, silakan. Jelas, Anda Pak. masih ada 1 menit. Baik, terima kasih. Jadi di sini ya, ketika Al-Quran tadi mengatakan tentang satu ayat tentang pernikahan Yesus, sebenarnya masih ada lagi ya, ini cuma saya lupa. Ya, dalam hal ini kita sudah bisa memahami bahwa Al-Quran itu yang harus kita pahami, Al-Quran itu bukanlah bukti kebenaran, tetapi klaim kebenaran untuk menunjukkan apakah Al-Quran itu betul. Ternyata referensi di luar Al-Quran juga membuktikan tentang kebenaran Al-Quran, ya, bahwa Yesus itu menikah, ya, dibuktikan dengan apa yang sudah disampaikan oleh catatan naskah Laut Mati yang sudah diselidiki oleh pakar yang sangat mendalam meneliti tentang itu. Bukan cuma Barbara Thiering, ya, tetapi banyak pakar yang lain seperti Karen Armstrong dan juga banyak lagi pakar yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini. Ini menunjukkan ya tentang kebenaran Al-Quran itu, ya. Makanya di sini saya ingin berpesan, ya, ikutlah kata-kata Yesus. Apa kata-kata Yesus? Ya, ketika Yesus mengatakan carilah kebenaran itu, maka kebenaran akan habis. Pak Yusuf 1 menit. Ayo, sabar. 1 menit aja. 1 menit. Ada luar biasa. Pak Yusuf, saya dulu. Pak Yusuf bisa bukakan Matius 19, Pak Yusuf. Ya, jadi ini kita berdasarkan dalil. Timer berjalan, Pak. Timer berjalan. Jadi kita ya udah, oke, saya bacakan aja ya. Oke, saya bacakan ya. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman Yesus, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, saudara-saudaraku semua yang ada di live chat, bahwa Allah, pencipta langit dan bumi, tidak pernah mengajarkan poligami. Yesus Kristus Tuhan adalah jalan dan kebenaran. Ya. Hanya Dia Tuhan dan Allah. Dialah kebenaran itu sendiri. Dialah jalan itu sendiri. Dialah hidup itu sendiri. Ya, apa yang dipersatukan oleh Allah katanya tidak boleh diceraikan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan umatnya untuk berpoligami. Bahkan Muhammad istrinya banyak, budaknya banyak. Itu wahyu dari Allah. Allah sendiri yang orang Arab itu berfirman kepada Muhammad, menikahlah, kawinilah, ambillah budakmu itu. Allah di dalam Alkitab itu berbeda dengan Allah di Al-Quran. Alkitab tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua yang saya kasih di dalam live chat, ajaran yang benar hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, bukan apa kata saya. Tapi Alkitab berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah Allah yang benar. Bukan Allah yang menciptakan poligami, yang menyuruh orang berpoligami. Dari segi pandangan Alkitabiah, poligami adalah ajaran sesat, ajaran barbar. Poligami hanya untuk menimbulkan perpecahan dan penistaan. Ajaran Injil dan juga penghancuran. Pak. Ajaran poligami adalah menghancurkan kehidupan manusia. Ajaran poligami adalah ajaran dari Arab, bukan Allah yang ada di Alkitab. Dengar baik malam hari ini semuanya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Dia mati di kayu salib menanggung kutuk semua manusia, termasuk saya. Dengar baik ini. Yesus datang itu bukan datang untuk menikah. Yesus datang berkata, supaya aku menanggung dosa kutuk manusia.
Yohanes 3:36 berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus itu, supaya setiap orang yang percaya kebenarannya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang bukan untuk kawin. Yesus datang bukan untuk menikah. Yesus, tujuan Allah Bapa mengirim Yesus mati terkutuk di kayu salib supaya saya masuk surga, supaya saudara bisa masuk surga. Kekristenan tidak mengenal poligami. Poligami ajaran setan dan iblis, Lucifer. Demikian Pak Yusuf. Oke, sekarang kita kasih kesempatan kepada Pak Umar, nanti Pak KC yang akan menjawab. Silakan Pak Umar. Iya. 3 menit. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini saya masuk ya Pak ya. Ini saya langsung aja nih siapkan Injilnya. Di sini memang tidak ada larangan terhadap poligami, oke, di kitab Injil. Mereka bahkan mengatur lebih jauh tentang hak anak-anak dari hasil pernikahan istri pertama dan istri kedua. Nah, kaget nggak tuh? Buka Injilnya Ulangan. Ulangan 21 ayat 15 sampai 17. Oke, saya bacakan ya. Ulangan itu Taurat, Pak, bukan Injil. Taurat itu Taurat, bukan Injil. Biar saya selesaikan dulu dong. Apabila seseorang mempunyai 2 orang istri. 21 ayat 15, 16, 17. Apabila seseorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak laki-lakinya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Bla 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 bla. Intinya ada, oke? Terus di sini jelas sekali bahwa kitab ini diturunkan praktek poligami, oke? Ada lagi di Keluaran 21 ayat 10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetujuan dengan dia. Ada lagi Pak, di sini Pak, perjanjian baru. Matius 25 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baca tuh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Yang bodoh dan 5 Tuh kan? Sama kan adalah bukti bahwa Nabi Isa pada zaman Nabi Isa praktik poligami yang juga terjadi dan bahkan menjadi hal yang sangat umum. Oke, ada juga udah dibahas tadi, udah dibahas tadi itu, woi. Intinya ada kan? Ada kan? Biarin mereka puas di situ. Ya udah. Intinya ada di sini bahwa praktek-praktek poligami ya entahlah, pokoknya nggak ada tunjukkan sama saya apakah memang secara tegas dilarang dalam Injil. Buktinya banyak nabi-nabi kalian juga yang melakukan poligami. Oke, itu aja Pak. Oke, baik. Sekarang saya kasih kesempatan ke Pak KC yang menjawab. Ya, kita mulai 3 menit. Pak Yusuf, bentar. Pak tadi dia bilang Isa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Isa ya? Yesus itu bukan Isa, Isa itu bukan Yesus ya? Iya, tadi dia bilang begitu. Tolong dong yang video tadi saya Pak, yang itu Pak, sebentar ya Pak KC, saya minta maaf ya Pak KC, saya mohon maaf, saya ada kirim video. Itu tolong dibukain Pak, gitu. Sebentaran doang, nggak sampai 1 menit. Maaf ya Pak KC, saya minta maaf ya. Aduh, jangan kepahitannya Pak ya. Silakan. Lain kali Islam yang berbobot dong, masuk dong. Jangan Islam yang begini mah nggak ada ilmunya. Yang berbobot dikit, kayak nama Wallo nih datang tuh. Manahem Ali masuk, Manahem Ali. Di 7.30 Pak, gitu. Paling 2 menit doang ya Pak KC. Saya mohon maaf ya Pak KC. Jangan kepahitan sama saya ya, jangan dendam Pak KC, gitu. Pak Yusuf minta tolong dong. Ya, sebentar. Besok saya jangan di-blok ya. Video yang mana nih Pak? Video yang mana? Yang tadi saya ada kirim ke Ibu Karolin, ya Insan. Iya, Insan. Insan Mokoginda, ya sebentar ya. Oke. Lain kali ini semua orang Basalah 7.30. Iya. Abdul Somad masuk besok. Abdul Somad Basalah Munjir Situmorang Waloni kayak nama besok masuk ke sini. Manahem Ali ya, saya ajak besok masuk ke sini. Ayo. Bentar Pak Abdul, jangan dulu sama itu ya, jangan buru-buru ya. Bentar. Sama saya aja kalian masih keteteran ini. Ya. Bentar Pak Abdul, nanti kalau Pak Abdul ya, nanti kalau videonya video YouTube-nya Pak Yusuf habis, video Pak Yusuf habis. Iya, nanti Pak Abdul tolong ketawa 3 kali ya.
videonya habis, tolong ketawa 3 kali. Ya, ya. 30. Ya, kita putar dulu videonya. Menit ke berapa, Pak? 7.30, Pak. 7.30. Mantap, Pak Amin. Kalau Oke. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa, Quranmu tidak sempurna, kata Ustaz. Mantap, Oke, Pak oke. Amin. Oke, kita putar ya. Oke. Kalau orang mempertahankan sama sekali Isa bukan Yesus, bukan Isa. Iya, karena ini Yesus yang dimaksud apakah Yahweh apa Elohim atau bukan? Bentar, Anda jangan potong Ya dulu, udah, Pak kamu Umar. diam dulu, Jangan diam potong dulu, diam. Pak Umar jangan potong dulu. Ya iya beda kok. Kalau yang dimaksud adalah Diam Elohim. dulu, diam dulu, diam. Stop. Umar, stop. Jangan potong dulu ya. Tolong jangan berdiskusi yang intelektual ya. Kita kan waktu Anda bicara tadi tidak ada yang potong. Ya, oke, kita putar dulu ini videonya. Karena ini Pak, pengakuan publik. Sebentar, ini Pak. Yesusnya. Umar, stop. Stop dulu Pak Umar, tolong tahan dulu ya supaya kita bisa dengar ini. Iya, beda orang. Oke, kita putar dulu. Stop, Umar, stop. 20. Diam kamu, Umar. Diam. Tutup mulutmu. Ya, Pak Abdullah, stop dulu. Aduh. Yesaya 43 ayat 11. Juru selamat hanya ada di Dia. Udah, Pak, orang ini udah nggak niat, Pak Yusuf. Tolong ditaruh di back dulu. Videonya udah habis, baru dinaikin lagi, Pak Yusuf. Gitu caranya. Diturunkan dulu. Ya, Pak Kick Umar, aja, Pak Yusuf. Turunkan dulu kayak Kick. turunkan dulu kayak teh celup, baru. Ya, oke. Kalau nggak bisa ikuti pembicaraan, kita turunkan dulu ya supaya pembicaraan kita menjadi jelas. Karena kita ini ditonton ribuan orang ini. Oke, kita putar ya menit 7.20. Coba 7.20. 30, 7.30. Ya udah ya, oke. Ya, udah putar. Kalau orang mempertahankan sama sekali Isa bukan Yesus, bukan Isa, berarti Quran kita tidak sempurna. Kita tidak punya kewajiban untuk berdakwah kepada orang non-Muslim. Udah Pak Yusuf. Pak Yusuf udah. Oke. Pak Yusuf. Pak Abdullah tolong ketawanya dong 3 kali Pak Abdullah. Puji Tuhan, haleluya. Video ini Yesus Kristus adalah bisa saya Tuhan. bantah ya. Jadi kebiasaan Oke, ya, tunggu. ini, Pak Amin ini. Belum ini giliran Anda, belum video, giliran coba. Anda. Video itu dari Sahabat awal. TV. Pak Kace dulu. Sahabat Pak Kace TV dulu. belum giliran Anda, sabar ya, sabar. Belum giliran Anda, nanti saya kasih giliran Anda ya. Oke, kita kasih Pak Kace dulu tanggapi. Silakan Pak Kace, 3 menit. Haleluya. Baik, Pak Kace mau memberi pesan kepada sahabat TV dan Pak Hasan, tadi siapa lagi yang ada di sini? Pak Umar. Janganlah mengeraskan hatimu. Karena kalau kamu mengeraskan hati, kamu sendiri akan rugi. Kalian akan rugi. Kenapa? Katanya Al-Quran itu petunjuk dari Allah yang sempurna. Kenapa kalian mencari petunjuk selain dari Al-Quran? Ini perkat, ini kena kepala ini. Empoyongan. Ya. Di Al-Quran itu tidak ada keselamatan di dalam Muhammad. Ini paling keras pukulan bikin pusing. Tidak ada Muhammad menyelamatkan umat. Kenapa kalian ganti Al-Quran oleh hadis? Waduh, ini para ustadz nih. Empoyongan sekali pukul. Jangan kamu ganti dengan hadis, fikih, ijma, qiyas, apalagi tadi laut mati, laut hitam. Jangan diganti dengan cerita dongeng-dongeng itu. Wahai para pendengar yang mendengarkan live sekarang, ingat, Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Saudara mengikut Muhammad rugi total di akhirat. Ya, saya Islam dari kecil, 36 tahun mempelajari Al-Quran, tidak satu ayat pun Muhammad akan menyelamatkan. Kalau saudara memaksakan diri ngeyel ikut Muhammad, rugi di akhirat. Lihat aja para ustadz menggantikan Al-Quran dengan hadis, fikih, ijma, qiyas, nanti fatwa MUI segala macam. Ya, ini firman Tuhan diganti oleh hadis. Kenapa diganti oleh hadis? Karena mereka tahu di dalam Al-Quran ini ada surat jin. Ini dia, surat jin, Al-Jin. Ada surat jin. Jin itu sebangsa setan. Makanya wajar kalau umat Islam poligami, membunuh,
Karena memang ada pesan-pesan jin yang akan membawa ke neraka. Ingat, masih sedikit lagi 37 detik ya. Surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-179. Isi neraka itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Jangan sampai sahabat TV termasuk itu. Jangan sampai Pak Umar termasuk di situ. Jangan sampai Pak siapa tadi satu lagi terbawa di situ. Ingat, itu pesan Muhammad Kace malam ini buat penonton, pendengar semuanya. Haleluya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, sekarang kita kasih kepada sahabat TV untuk menyampaikan. Pak, mohon maaf saya salah lagi Pak. Saya minta izin ya Pak. Saya belum makan nih, lapar Pak gitu. Biar dia juga kalau nggak ada saya jadi adem Pak gitu. Udah kepanasan banget ya Pak gitu. Saya izin makan dulu ya Pak Kace. Semuanya Pak Abdullah, Pak Tosbus yang di live chat. Sukses ya, God bless ya Pak Abdullah. Tolong ketawanya 3 kali lagi dong. Thank you. Aduh, haleluya. Baik, Pak. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Kace, ya, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan sama Pak Kace ini tidak melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang konsep keselamatan itu sangat banyak sekali. Kita bisa melihat di dalam surat kedua ayat ke-25, kemudian di dalam surat ketiga ayat ke-14 sampai dengan ke-21. Kemudian surat ketiga ayat 133, banyak lagi tentang konsep keselamatan di dalam Islam itu. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kace ini adalah kegagalan paham dan kebodohannya terhadap Al-Quran. Kenapa saya katakan kebodohan? Bisa saudara pemirsa yang ada di rumah bisa melihat bagaimana kualitas Pak Kace ini ketika berdebat dengan para debater Muslim. Ya, jadi ketika apa yang disampaikan oleh Pak Kace ini terhadap ayat Al-Quran itu semakin menunjukkan kebodohannya terhadap ayat Al-Quran. Ya, jadi saya mohon maaf mengapa saya katakan kebodohan, ini nyata bisa dilihat di debater Muslim ketika menanggapi secara live ya, dan juga secara open apa yang sudah dialami ya, debat yang sudah dijalani oleh Pak Kace ini. Ngaji aja nggak paham ya, apalagi untuk mengkaji tentang Al-Quran ya. Bisa dibuktikan perkataan saya ini. Kemudian saya akan tunjukkan lagi tentang Pak Sahabat TV sebentar ya, waktunya masih kita tahan ini supaya waktu Anda berbicara tidak kita kurangi ya. Jadi kalau Anda menyebutkan surah 2 ayat berapa itu tolong dibacakan. Karena kalau cuman bilang surah 3 ayat 2, begini ya itu kan tidak jelas. Tolong dibacakan supaya orang bisa dengar apa benar keterangan Anda bahwa itu memang surat menyelamatkan. Coba Anda bacakan tadi apa yang Anda sebutkan. Oke, waktu kita jalankan. Saya akan bacakan di dalam surat kedua ayat ke-25, di sana dikatakan wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Ya, bisa dilihat itu referensinya. Apa artinya? Silakan Pak Kace buka terjemahannya. Pasti Pak Kace juga punya Al-Quran kan? Silakan buka terjemahan ayat itu. Kemudian bisa lagi dilihat di dalam referensi di dalam surat gembira itu. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman, bukan yang berislam. Dengerin. Sampaikanlah berita gembira kepada yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Tidak ada kata orang Islam di situ. Orang beriman kepada Yesus itu yang akan menerima nanti di akhirat. Orang yang beriman itu ya Pak Kace, ya Pak Kace ini sudah gagal dalam memahami Al-Quran. Yang namanya orang yang beriman itu adalah orang yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhannya. Bayangkan apa definisi dari mengikuti? Menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Yesus dan juga seluruh para rasul. Jangan mempersekutukan dia, jangan menyembah selain Allah, jangan menyembah selain Tuhannya Yesus. Tetapi apa yang sudah kalian lakukan adalah mempersekutukan dia. Artinya kalian tidak beriman dengan hal itu. Makanya kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahanam.
Ya, kemudian bisa dilihat lagi di dalam surat ketiga ayat 133. Silakan dibuka. Ya, Baik, jadi Anda sudah yang salah gini, dalam definisikan saya arti buka kata nih ya, beriman itu. saya buka nih. Ya, Anda yang justru yang salah melakukan perintah Allah, padahal itu perintah agama. Contoh, sholat 5 waktu itu perintah agama Islam. As-sholatu imadudin, sholat itu tiang agama Islam. Itu kan Anda menganggap perintah Allah. Ini di sini aja Anda udah gagal. Sholat itu bukan menyembah Allah, tapi mendirikan tiang agama. Begitu sahabat TV, jangan Anda menganggap gagal, Anda belum tahu sholat sebenarnya. Sholat yang sebenarnya seperti apa sih? Anda belum ngerti sholat. Itu aja, ya. sholat Anda yang sudah sebenarnya gagal. itu apakah harus diikuti seperti sholat dari definisi Pak KC? Ya, bukan seperti itu. Anda ingin misi Anda adalah untuk membodohi para pemirsa yang ada di rumah. Ini adalah misi Anda, karena jika Anda berhenti dari misi ini, maka Anda tidak lagi mendapat suntikan dari dana gereja. Maka inilah misi Anda. Saya bisa memahami ini, tetapi jangan membodohi para pemirsa yang ada di rumah. Ya. Tidak ada gereja yang membayar saya. Nah, gereja itu jadi sebuah bangunan, masalah definisi sholat, ya. Ya, ketika kami di dalam sholat selalu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Makanya kami selalu mendirikan sholat itu. Mendirikan sholat itu definisinya lebih panjang lagi Pak Kaceh. Ya, ketika habis Pak. Udah bagian saya dulu, nanti separuh-separuh dengan dia. Begini, sholat, tentang sholat soalnya. 1 menit saya Pak Yusuf boleh. Sebentar Pak, sebentar Pak Abdullah, sebentar Pak. Begini. Oke Pak Kaceh, tanggapi dulu. Silakan. Bagaimana di sini ini sudah keluar dari topik. Kita tadi kan topiknya tentang pernikahan ini ya, pernikahan Yesus. Tadi saya sudah sampaikan ini biar dibahas dulu sholat, biar tahu publik. Sebentar, tolong diam semua dulu. Jadi ini kan tadi Bapak sudah bicara juga, Bapak menanggapi tentang soal keselamatan, ya. Dan saya tidak memotong waktu Anda pada saat Pak Kaceh berbicara, kan juga saya hentikan timer. Nah oke, saya beri kesempatan kepada Pak Kaceh untuk menanggapi dulu, karena Anda tadi juga sudah bicara tentang masalah keselamatan, ya. Makanya saya kasih kesempatan sekarang kepada Pak Kaceh. Silakan Pak Kaceh. Baik, begini Pak sahabat TV. Jadi sholat yang Anda bangun itu hanya mendirikan tiang agama, bukan menyembah Allah. Apa dasar dalilnya Muhammad Kaceh mengatakan sholat itu tiang agama? As-sholatu imadudin, sholat itu tiang agama. Anda itu melakukan sholat 5 waktu itu bukan mendirikan agama, mendirikan sholat, tapi Anda mendirikan diri Anda sendiri sehari semalam 5 kali, bukan mendirikan sholat. Orang yang berdiri sholatnya itu adalah yang begini nih, sholat ya, as-sholatu aqimus sholah, dirikanlah sholat. Terus kalimat berikutnya, inna sholata tanha anil pasai wa munkar. Sesungguhnya sholatmu itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dengar, sesungguhnya sholatmu itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, bukan tunggang-tunging. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu orang akan berdiri sholatnya. Begitu. Anda belum mengerti apa itu definisi sholat? Sholat itu adalah doa. Kalau orang berdoa bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu doa. Oke. Tentang keselamatan. Anda mengaku Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah pedoman. Tetapi kenapa kamu tidak mengikuti yang ditunjuk oleh Allah? Siapa contohnya? Yang ditunjuk oleh Allah adalah Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Kenapa Anda mengikuti Muhammad bin Abdullah? Muhammad bin Abdullah tidak ada tertulis di Al-Quran. Kalau Anda mengatakan Muhammad Kaceh fitnah, buktikan ayatnya. Apakah ada nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran? Apakah ada nama Muhammad akan menyelamatkan umatnya di Al-Quran? Silahkan Anda buktikan ayatnya.
Kalau tidak menemukan, Anda selamat malam ini berpikir. Jangan Anda bangga dengan Muhammad bin Abdullah, padahal tidak ada di Al-Quran. Cuma bangga katanya, kata Ustadz, yang tidak ada di Al-Quran, jangan diada-adakan. Hati-hati terkecoh dengan ayat setan. Hati-hati terkecoh dengan ayat jin. Karena di Al-Quran ada surat Al-Jin, surat jin, surat Khodam. Anda bisa terkecoh dengan ajakan jin. Makanya di surat ini ingat surat 7 ayat 179 di situ dikatakan di neraka itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Itu ada ayatnya saya berbicara. Ya, mantap. Jangan mau kamu jadi pengikut jin. Paham ya? Muhammad sering mengislamkan jin. Udah, terima kasih. Terima kasih, cukup waktunya. Oke, sekarang kita kasih kesempatan kepada sahabat TV lagi untuk memberikan keterangan atau menyanggah. Tapi kita sekarang ini kita balik kepada topik ya, kepada poligami ya. Karena tadi itu Anda sudah menjawab keluar dari ini, jadi saya kasih kesempatan Pak Kaceh untuk mengklirkan. Sekarang kita kembali kepada topik ya. Kita kembali kepada topik, Anda bicara tentang poligami dan nanti yang akan menanggapi Pak Korpus Wan. Silakan. Silakan sahabat TV. Baik. Rasanya kalau masalah poligami ya, saya sudah buktikan tadi dari referensi-referensi yang sudah saya sampaikan dari sumber-sumber eksternal ya, bahwa bukti-bukti bahwa Yesus itu menikah dan juga poligami. Jadi ketika ada ayat Al-Quran, ya ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa indikasi bahwa seluruh para rasul itu menikah, ternyata dibuktikan juga dengan penemuan pakar, dengan bukti-bukti arkeolog bahwa Yesus itu juga menikah. Ya, jadi itu ya, itu buktinya. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kaceh, ya bahwa kami harus mengikuti Yesus. Ini yang disalahpahami oleh Pak Kaceh. Ternyata di dalam Al-Quran, Yesus itu mengatakan ya akan datang Rasul sesudahnya yang namanya Ahmad. Bisa dilihat di dalam surat ke-61 ayat ke-6. Kita juga bisa lihat di dalam indikasinya di dalam Injil Yohanes, ya bahwa Yesus itu mengindikasikan akan kedatangan orang lain sesudah dirinya. Jadi kita bisa lihat bagaimana ketika apa yang disampaikan oleh utusan Tuhan terakhir ini, ya itulah yang harus diikuti. Yesus mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Jadi apa yang sudah didengar oleh Nabi Muhammad, itu adalah wahyu. Kita bisa lihat bahwa Nabi Muhammad bukanlah saksi mata, termasuk ketika Nabi Muhammad mengatakan lewat wahyu bahwa Yesus tidak mati di palang salib, ya itu juga dibuktikan dari penelitian para pakar bahwa Yesus tidaklah mati di palang salib. Ya ketika Yesus tidak mati di palang salib, artinya konsep keselamatan yang selama ini diimani itu adalah suatu kepalsuan. Ya, nah jadi bukti-bukti ini sekali lagi sudah menunjukkan ya bahwa Yesus itu tidaklah mati di palang salib. Ketika kita lihat di dalam referensi di dalam Lukas tadi, itu jelas-jelas ya apa yang disampaikan oleh Yesus ini bertentangan dengan apa yang diimani oleh umat Kristen. Umat Kristen mengatakan Yesus itu bangkit dalam makhluk roh, Yesus mengatakan bahwa dia bukan roh, ya. Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan dan bukan Tuhan. Kalian mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang hari kiamat. Kalian mengatakan TV. Ya, Anda ini dikasih tahu kita balik ke topik, tapi mutar-mutar kemana-mana. Ya, sudah bilang kita balik ke topik. Saya sudah sampaikan ke topiknya. Tadi saya sudah sampaikan topiknya ya, bahwa saya sudah buktikan dari penemuan arkeolog bahwa Yesus itu menikah bahkan juga poligami. Ya, jadi mau bukti apa lagi Pak Yusuf? Sebentar, sahabat TV. Mau bukti apa lagi Pak Yusuf? Kan sudah dari tadi saya bilang, kalau Anda mau membuktikan itu berdasarkan kitab, berdasarkan Pak iman. Yusuf, tadi saya sudah jelaskan ya. Ya, saya sudah jelaskan tadi kitab Al-Quran itu bukanlah buku referensi tentang kehidupan biografi seseorang yang mencatat dari lahir kemudian sampai matinya. Al-Quran bukan seperti itu, Pak. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan. Gini, kalau Anda tidak bisa membuktikan, jawab aja.
Kalau tidak bisa membuktikan Pak berdasarkan Yusuf, ayat dari sebentar, saya Anda sudah dengar dulu. membuktikan ya Pak Yusuf. Enggak, sebentar. Saya minta pembuktiannya dari ayat Al-Quran. Anda bilang Al-Quran itu bukan Pak buku Yusuf, yang bisa nampaknya begini membuktikan. Pak Yusuf ya. Nampaknya di sini saya sudah merasa apa ya? Ini bukti-bukti yang sudah saya sampaikan sesungguhnya sudah sangat jelas. Jadi ini hanya ingin dipaksakan melihat Al-Quran dari kacamata Alkitab, itu selamanya akan keliru Pak Yusuf. Bukan begitu. Yang jelas itu seperti saya nih tadi yang mengatakan orang yang akan masuk neraka jahanam itu diterangkan oleh surat 7 Al-A'raf ayat 179. Orang yang akan masuk neraka itu jin dan manusia. Nah, seperti itu baru jelas. Sebutkan ayatnya, suratnya. Jangan Anda sudah sempurna Al-Quran. Jangan begitu. Al-Quran itu beberapa ayat. Sebutkan lebih spesifik lagi. Pak KC, coba Anda lihat di dalam surat 72, surat jin yang Anda selalu bangga-banggakan itu, Anda hanya baca ayat demi ayat. Coba Anda baca sampai habis ayat itu, yang juga memberantas keimanan Kristen. Saya dulu pengen kaya. Anda itu tidak baca ayat itu sampai surat jin. Semalam ini 100 kali. Nih Pak Mantap TV, saya ini dulu waktu pengen kaya sebelum percaya Yesus, saya baca surat jin sampai habis. Jangan kamu bilang satu ayat. Kan sudah saya sebutkan dari tadi. Anda baca ya. Anda baca tapi bacaan Quran aja hancur-hancuran. Ya, tadi Anda baca makhrajnya tidak pas itu membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Bagaimana Anda mengaku pakar Al-Quran? Sahabat TV. Memalukan. Sahabat TV, dari tadi saya minta kita kembali ke topik. Pak Yusuf, rasanya begini Pak Yusuf, saya sudah terima kasih ya sudah dipersilakan masuk karena saya di sini sudah membuktikan ya, saya rasa saya sudah membuktikan bahwa Yesus itu menikah ya. Sekali lagi saya sudah jelaskan tadi apa yang Anda buktikan, sahabat TV, apa yang Anda buktikan? Bukan bukti kebenaran. Jadi ketika saya sudah buktikan dari ayat Al-Quran bahwa Yesus tidaklah bahwa Yesus itu seluruh para rasul itu menikah. Saya sudah buktikan dari referensi lain bahwa Yesus itu menikah. Itu saja Pak Yusuf. Terima kasih. Pak Yusuf, izinkan saya ngobrol sebentar ya. Pak Yusuf, izinkan saya. Ini bagian saya, tapi jangan gunakan waktu. Pak Sahabat TV, izin bertanya, Bapak mengenal begini. Pak Sahabat TV, saya bicara dulu, boleh bertanya dulu ke Anda, boleh? Gini Pak. Boleh tidak? Sebentar. Jadi boleh begini, tidak saya bertanya saya kepada Anda? Saya ingin sampaikan. Sahabat TV diam dulu. Sahabat TV diam dulu. Sahabat TV diam dulu. Mau ditanya kamu. Sahabat TV sebentar. Boleh nggak saya bertanya kepada Anda? Begini. Boleh? Saya ingin jika ingin membahas ya, jika ingin berdebat. Sahabat TV, mau ditanya kamu. Diam. Sahabat TV mau ditanya kamu. Silakan Pak. Ya, sebentar. Silakan ditanya Pak. Silakan. Pak Yusuf, begini ya. Jadi saya ingin dulu. Jika ada yang berdebat dengan saya, ya saya tantang untuk berdebat tentang Sahabat TV diam dulu. Keselamatan ini, topik keselamatan diam ini. dulu Pak. Ya, nanti saya kasih kesempatan Anda bicara sebentar. Diam dulu. Ya. Ya, apa yang mau ditanyakan? Oke, silakan ditanyakan Pak. Ya. Apakah semua tulisan-tulisan yang disebut hadis di bumi ini itu berlaku atau bersifat sahih atau ada yang tidak sahih? Itu saja. Jawab singkat saja. Karena saya punya pertanyaan lagi untuk itu. Itu saja. Iya. Enggak, kalau punya pertanyaan lagi, nanti saja tantang saya debat di mana saja, di channel siapa saja. Aduh. Jangan merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Jawab aja kamu, jangan ini. Jawab aja. Kalau saya menjawab, oke saya menjawab. Ya, enggak, ini bahwa ya. hadis maaf itu ya. Hadis itu ada bisa diklasifikasikan, ada yang mutawatir, ada yang hasan, ya, ada juga yang ada yang sifatnya mutawatir dan juga hasan. Hasan itu bisa kita klasifikasikan, ada yang sahih, doif dan segala macamnya seperti itu. Jadi dalam hal ini ya ketika kita ingin melihat, saya nggak perlu penjelasan panjang tentang itu. Ini nanti saja. Jawab dulu aja. Sudah jelaskan. Jawab saja dulu itu. Ya, yang disebut doif apa? Itu saja. Ya, jadi jangan merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Ya, ini akan memperpanjang waktu. Tadi kan saya sudah jelaskan. Jika Anda mau berdebat dengan saya, silakan tantang saya debat dengan topik yang Anda sukai. Ya, jangan merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Tadi saya sudah jawab. Media TV, kamu nggak ada ilmunya,
Kamu memalukan tolong sekali malam diam hari dulu. ini. Oke, ya. Dulu, Jika tolong Anda diam dulu. mengatakan saya Sahabat tidak TV, punya sebentar. ilmu, ya, jika Sahabat saya TV, tidak punya sahabat ilmu, TV tolong diam dulu, sahabat TV. Ya, gini. Dari tadi pertanyaan yang diajukan, ya, ini sahabat TV keluar karena Kabur, melarikan diri apa kabur. apa kita juga tidak mengerti ya. Dari tadi yang ditanya dia tidak bisa jawab, Betul. tapi dia mutar sana mutar sini.